Halo teman-teman, saya Merlit Putri Deigat dengan NIM 220304502004, Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengawasan dan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. Apa itu pengawasan dan pengukuran? Kenapa pengawasan dan pengukuran ada dalam pelayanan kesehatan? Lalu, kualitas pelayanan kesehatan itu seperti apa? Simak penjelasan berikut ini. Poin-poin penting yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi pengawasan dan fungsi pengawasan. Yang kedua, alat ukur kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mekanisme proses pengawasan pelayanan kesehatan. Yang keempat, pengembangan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. Dari keempat poin penting tadi, pertama, saya akan membahas definisi pengawasan dan fungsi pengawasan. Definisi pengawasan dan fungsi pengawasan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Permenkes RI adalah upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit, dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, dan ataupun publik masyarakat. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Yang kedua, untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Yang keempat, untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut unsur-unsur pengawasan. Unsur-unsur pengawasan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, standar atau kriteria untuk melakukan pengawasan perlu memiliki standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah sesuatu telah memenuhi ekspektasi atau tidak. Yang kedua, proses pengamatan. Proses pengawasan melibatkan pengamatan, pemantauan, atau pengumpulan data terkait dengan kegiatan atau sistem yang sedang dipantau. Yang ketiga, tindakan perbaikan jika pengawasan mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah dalam kinerja atau kepatuhan, langkah-langkah perbaikan perlu diambil. Ini bisa termasuk tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Yang keempat, laporan. Hasil pengawasan seringkali dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait
untuk memberikan informasi tentang kinerja atau kepatuhan. Pelaporan ini bisa dilakukan secara tertulis atau lisan. Selanjutnya, alat ukur kualitas pelayanan kesehatan. Alat ukur kualitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, survei kepuasan pasien. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang aspek-aspek seperti keamanan, kemudahan akses, komunikasi staf, medis, dan kualitas perawatan. Yang kedua, mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan iuran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Indikator nasional mutu pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut indikator mutu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Yang ketiga, indikator kinerja kesehatan. Salah satu bentuk hasil pengukuran kinerja kesehatan adalah laporan kinerja puskesmas. Laporan kinerja puskesmas adalah dokumen yang merinci hasil dan pencapaian fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Laporan ini memberikan gambar tentang sejauh mana puskesmas memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta efektivitas dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Berikut aspek yang terdapat dalam laporan kinerja puskesmas. Yang pertama, profil puskesmas. Ini mencakup informasi tentang lokasi, jumlah pasien, jangkauan geografis, dan populasi yang dilayani oleh puskesmas. Yang kedua, tujuan dan sasaran. Laporan kinerja biasanya mencakup tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh puskesmas selama periode pelaporan, seperti capaian manajemen puskesmas, capaian pelayanan puskesmas, dan capaian program. Yang keempat, indikator finansial atau keuangan. Laporan keuangan puskesmas adalah dokumen yang merinci informasi keuangan mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban puskesmas selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang situasi keuangan puskesmas dan digunakan untuk mengawasi penggunaan dana, memastikan transparansi, dan membantu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan. Mekanisme proses pengawasan pelayanan kesehatan. Mekanisme proses pengawasan pelayanan kesehatan terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, pengawasan mutu puskesmas. Yang kedua, mekanisme proses pengawasan Yankes. Pengawasan mutu puskesmas. Pengawasan atau pemantau mutu di puskesmas adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan mutu dengan mengumpulkan dan mengkaji data secara periodik dengan tujuan agar semua data atau informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan
dalam mengambil keputusan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Mekanisme proses pengawasan Yankes yaitu pengembangan pedoman dan standar, inspeksi dan audit, survei kepuasan pasien atau masyarakat, manajemen risiko, akreditasi, pelatihan dan pengembangan staf, partisipasi pasien atau masyarakat. Berikut penjelasan 7 mekanisme proses pengawasan Yankes. Itu yang pertama, pengembangan pedoman dan standar, yaitu membentuk atau mengacu pada pedoman dan standar yang telah ditetapkan untuk pelayanan kesehatan. Pedoman ini bisa berasal dari Otoritas Kesehatan Nasional, Badan Akreditasi, atau organisasi profesional. Yang kedua, inspirasi dan audit, yaitu melakukan inspeksi dan audit reguler terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan pelayanan kesehatan lainnya untuk memeriksa kepatuhan terhadap pedoman dan standar yang berlaku. 3. Survei kepuasan pasien atau masyarakat, yaitu kepuasan terhadap akses layanan kesehatan, kepuasan terhadap mutu layanan kesehatan, kepuasan terhadap proses layanan kesehatan, termasuk hubungan antar manusia, dan kepuasan terhadap sistem layanan kesehatan. 4. Manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko di fasilitas kesehatan termasuk risiko pasien, risiko keselamatan, dan risiko perawatan. Ini mencakup laporan dan investigasi insiden. 5. Akreditasi, yaitu melibatkan badan akreditasi independen yang mengukur dan menilai kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan pedoman dan standar tertentu. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dianggap memenuhi standar tertentu. 6. Pelatihan dan pengembangan staf, yaitu memastikan bahwa staf kesehatan mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk menjaga kompetensi dan kualitas pelayanan. 7. Partisipasi pasien atau masyarakat, yaitu mendorong partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan tentang perawatan mereka dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan. Selanjutnya, pengembangan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. 1. Pelaksanaan program mutu puskesmas. Pelaksanaan program mutu di tingkat puskesmas merupakan tanggung jawab dari penanggung jawab mutu puskesmas yang didukung oleh TMP. Pelaksanaan program mutu merupakan langkah implementasi dari perencanaan yang telah disusun. Rencana pelaksanaan ini dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan kegiatan setiap tahun. Pengembangan pengukuran kualitas Yankes. 1. Identifikasi indikator kualitas. Tentukan indikator kualitas yang ingin diukur. 2. Pengumpulan data, yaitu seperti survei pasien, analisis catatan medis, atau pengamatan langsung. 3. Identifikasi perbaikan, yaitu identifikasi area mana yang perlu dilakukan perbaikan. Yang keempat, implementasi perbaikan, yaitu menerapkan tindakan perbaikan seperti pelatihan staf, perubahan prosedur, atau pengadaan alat menulis atau pengadaan alat medis yang lebih canggih. 5. Kepatuhan regulasi, yaitu memastikan bahwa
pengukuran kualitas mematuhi regulasi dan pedoman yang berlaku dalam sistem kesehatan. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang pengawasan dan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. Sekian dan terima kasih.